Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari M1 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers, apa kabar? Denny Harta bersama dengan Anda di sore kali ini di program Bincang Spesial. Saya bersama dengan tamu yang luar biasa. Kita ngomongin tentang BPJS Kesehatan, deretan solusi dan kemudahan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional tidak hentinya dihadirkan oleh BPJS Kesehatan untuk menunjang kepuasan pelayanan peserta. Salah satunya adalah BPJS hadirkan program Rencana Pembayaran Bertahap atau Rehab. Ini untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta JKN yang iurannya menunggak. Saya bersama dengan Mas Angga Dwi Ananta. Saya sudah lama nggak ketemu beliaunya semenjak pandemi kayaknya ya. Bersama dengan Mas Angga, staf keuangan dan penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman. Selamat siang menjelang sore Mas Angga. Selamat siang menjelang sore Pak Denny. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik Pak Denny. Iya, Mas Angga, kita banyak informasi baru terkait dengan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah program Rencana Pembayaran Bertahap. Ya, betul. Ada banyak informasi yang bakal kita bagikan, tapi nanti kita simpan dulu di beberapa saat ke depan. Saya undang untuk Anda yang ingin bergabung di sore kali ini, silakan di 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Yang lagi mendengarkan kami di 101,3 atau menyaksikan kami di live streaming starjogja.com, silakan bergabung. Mas Angga siap berbagi informasinya untuk Anda. Mas Angga, kalau kita ngomongin tentang bagaimana kemudian tingkat kepesertaan warga masyarakat, ini kalau Mas Angga kan wilayahnya di Sleman dan Kulon Progo ya. Sleman dan Kulon Progo. Saya pengen tahu dulu Mas, hingga sekarang ini di Juni ya, berarti di pertengahan tahun 2023, tingkat kepesertaan masyarakat untuk program BPJS Kesehatan di Sleman dan Kulon Progo sudah sampai berapa persen ini? Ya, kalau tingkat kepesertaan sendiri kalau di Sleman Kulon Progo alhamdulillah Pak Denny kita sudah mencapai UHC. UHC itu namanya Universal Health Coverage. Artinya sudah lebih dari 95% penduduk di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN gitu. 95%? Ya betul, 95%. Lebih dari 95%. Kalau yang di Sleman itu tepatnya di 98,03% per 1 Juni. Kalau yang di Kulon Progo 97%. Artinya angkanya sudah sangat menggembirakan, sudah semakin bagus. Ya, angkanya sudah mature, artinya sudah mulai menuju ke 100%. Artinya ini saat ini tinggal sedikit aja yang belum terdaftar, biasanya yaitu segmen-segmen penduduk yang dia memang sudah segmennya ke atas ya Pak. Maksudnya ekonominya secara ekonomi dari menengah ke atas seperti itu biasanya. Mereka bisa ambil pilihan yang lain ya. Betul Pak Denny. Nah, apa yang kemudian membuat teman-teman BPJS Kesehatan ini bisa mencapai angka tadi yang lumayan sangat buat saya sangat bagus, karena mendekati kurang dari 5% sebenarnya untuk yang belum terdaftar dan tergabung ya. Ya, tentunya kita kerjasama dengan stakeholder Pak Denny. Ada dari kita Pemda, integrasi dengan Pemda. Yang kedua juga kita banyak saat ini kita melakukan MCS, Mobile Customer Service. Itu kalau di saat ini di puskesmas atau di desa-desa ramainya luar biasa Pak, antusias masyarakatnya itu luar biasa. MCS? Iya. Dikasih gambaran Mas, kayak apa nanti di lapangan seperti apa? Apa yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat? Kalau Pak Denny tahu SIM keliling, ya model seperti itu, tapi kita menuju ke desa-desa Pak Denny, gitu. Jadi mereka bisa mendaftar? Ya, bisa mendaftar, perubahan data dan lain sebagainya, gitu. Termasuk pengaduan juga bisa. Artinya ini sebuah bentuk layanan jemput bola yang dilakukan oleh teman-teman BPJS ke wilayah-wilayah. Ini mereka muter kemana saja Mas? Kita terjadwal Pak Denny. Jadi di Instagram kami ada juga kita terjadwal setiap hari beda-beda Pak Denny. Kadang kita juga mengikuti di Dukcapil. Dukcapil kan juga ada layanan mobile customer, yaitu untuk menjaring masyarakat yang kaitannya updating data. Nah, kita juga mengikuti Dukcapil juga sehingga masyarakat itu kayak mudah, satu pintu aja. Di sini bisa ngurus Dukcapil,
Dukcapil sekaligus ngurus BPJS Kesehatan gitu Pak Denny. Sleman dan Kulon Progo UHC-nya sudah semakin mendekati 100%. Iya, betul Pak Denny. Tapi saya pengen juga dapat gambaran terkait dengan kesadaran para pemilik usaha untuk memberikan haknya para pekerja untuk jaminan kesehatan seperti apa nih Mas? Nah, kalau dengan kemudahan di badan usaha Pak Denny, sekarang ini itu kita sudah juga integrasi ke sistem OSS, One Single Submission. Oke. Nah, jadi ketika peserta masyarakat dia mau mendaftarkan NIB, nomor induk badan usaha seperti itu melewati sistem OSS, kan sekarang satu pintu ya Pak Denny, otomatis dia akan terbentuk juga akun untuk ke BPJS Kesehatan gitu. Jadi semakin dipermudah, cukup mendaftar ke satu saja sudah terbentuk akun ke BPJS Kesehatan. Nanti dia tinggal menginputkan kepesertaannya melalui link yang telah kita kirim melalui email, yaitu melalui aplikasi Edabu namanya. Ya Mas Angga, ada kemudian yang ngomong seperti ini, saya kan bukan pekerja kantor, saya hanya buruh, apakah saya juga harus ikutan program BPJS Kesehatan Mas? Ya, kalau saya bilang harus. Kenapa kok harus? Karena kita itu untuk antisipasi Pak Denny. Apalagi misalkan kita seorang pekerja harian lepas ya Pak Denny. Kalau saya bilang kita pekerja harian lepas seperti misalkan kita pedagang nih Pak Denny, kita nggak tahu nih usaha kita akan terus laris apa enggak, kita kapan sakit atau enggak kita nggak tahu. Sedangkan kalau sakit itu berbiaya besar. Kalau berbiaya besar otomatis kita harus ada coverage untuk mengcover itu. Nah, di sini BPJS hadir Pak Denny. Untuk apa? Untuk kita saling gotong royong. Gotong royong, kalau yang sakit dibantu yang sehat juga membantu yang sakit. Gitu Pak Denny. Oke, ada segmen pekerja bukan penerima upah. Ya. Ini saya juga penasaran dengan istilah ini karena ini apa sih maksudnya Mas Angga? Ya. Di JKN itu ada dua segmen besar. Saya jelaskan dulu Pak Denny. Di JKN itu sebetulnya ada dua segmen besar, yaitu PBI dan non PBI. PBI itu apa sih Mas Angga? PBI itu peserta penerima bantuan iuran, yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Yang kedua ada namanya non PBI. Non PBI itu dibagi ke dalam strata macam-macam. Ada yang PPU dan non PPU. PPU itu apa? Pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu siapa saja? PNS, pekerja swasta, BUMN, BUMD dan sebagainya. Yang kedua non PPU. Non PPU itu apa Mas? Non PPU itu tadi pekerja bukan penerima upah, yang dia itu melakukan pekerjaan secara individual. Wira swasta paling gampang ya. Yang dia atau mungkin dia seorang lawyer seperti itu, yang dia tidak terikat dengan suatu perusahaan. Tapi kalau dia terikat dengan perusahaan, misalkan tadi lawyer tuh, sekarang kan dia juga berbadan hukum tuh Pak. Berbadan hukum, ikuti asosiasi, bisa juga mendaftar secara badan usaha gitu. Nah, ada lagi yang satunya PBPU dan BP namanya kan. Apa itu? Bukan pekerja itu bisa menjadi pensiunan swasta, yang dia juga sudah tidak bekerja kan Pak Denny, atau mungkin dia pensiunan dari PNS, itu juga masuk ke dalam BP. Tapi yang non PNS ya Pak. Itu. Oke, sudah cukup jelas informasinya terkait dengan segmen-segmen iya, ini. Betul, kalau kita ngomongin tentang segmen-segmen pekerja ataupun dan yang lainnya, ini untuk pembayarannya apa memang beda-beda atau seperti apa nih Mas Angga? Berbeda Pak Denny. Kalau iuran berbeda. Tadi kan ada dua segmen besar dulu ya. Kalau PBI itu dia yang bayarkan pemerintah. Yang membayarkan pemerintah pun beda-beda Pak Denny. Yang ditanggung negara PBI APBN, yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu iurannya totalnya 42.000 sama 42.000. Tapi ada prosentasenya, yaitu dia 37.000 dibayarkan, 35.000 mohon maaf dibayarkan oleh pemerintah pusat, sisanya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Itu sebesar kapasitas fiskal, tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing provinsi. Semakin kaya daerahnya semakin besar yang dibayarkan ya. Betul. Yang kedua, yang dijamin oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sama-sama dibayarkan oleh pemerintah, tapi yang satunya dari anggaran APBD namanya. Dari anggaran pemerintah daerah itu 35.000 ditanggung oleh pemerintah daerah, dan bantuannya 2.800 juga ditanggung oleh pemerintah daerah. Artinya 37.800 ditanggung oleh pemerintah daerah, sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua tadi ada PPU. PPU itu pekerja penerima upah. Kalau dia segmen PPU itu iurannya 5% Pak Denny. 5% sudah bisa menanggung istri atau suami yang tidak bekerja sampai dengan anak ketiga Pak Denny.
gitu. Itu 5%-nya dikalikan dengan gaji. Dengan gaji minimal kita tertagihnya di kami minimal UMK. Tapi kalau gajinya harus sesuai dengan pelaporan ya Pak Denny gitu. Kalau untuk mereka yang kemudian dibayari oleh pemerintah ini, siapa yang kemudian masuk ke dalam kategori ini? Apakah mohon maaf mereka yang kurang beruntung, yang tidak mampu, atau seperti apa Mas Angga? Betul. Kalau yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu masuk data DTKS, data terpadu Kementerian Sosial namanya Pak Denny, DTKS. Tapi kalau yang di pemerintah daerah macam-macam, dia lebih heterogen karena posisinya sesuai dengan SK Bupati, SE Bupati. Surat edaran bupati itu ada kriterianya yang dijamin oleh pemerintah daerah itu seperti apa. Misalkan warga yang tidak masuk DTKS tapi dia membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, atau mungkin dia pekerja kader-kader sosial yang di kader-kader sosial oleh pemerintah daerah, RT RW itu termasuk juga Pak Denny kalau di Sleman loh ini. Tapi kalau di luar itu sesuai dengan SE bupatinya masing-masing gitu. Tergantung kebijakan masing-masing daerah. Kebijakan masing-masing daerah seperti apa gitu. Yang pasti yang DTKS itu pastinya harusnya masuk ke pemerintah pusat. Kalau kita ngomongin tadi UHC untuk Kulon Progo dan Sleman semakin baik dan semakin mendekati 100%. Tetapi kalau kita ngomongin tentang tingkat kepatuhan membayar, bagaimana dengan kondisi di lapangan Mas Angga? Ini Pak Denny, sebetulnya itu kan tadi kita sebetulnya sudah 90. Kalau di Sleman sendiri sudah 98% ya. Tapi tingkat keaktifannya itu masih sedikit rendah Pak Denny. Tingkat keaktifannya masih sedikit rendah, terutama di segmen PBPU. PBPU itu kita tingkat keaktifannya masih 66% dengan tingkat kolektabilitas kita 82%. Nah, artinya masih ada sekitar 34% yang dia masih menunggak iuran Pak Denny di sini. Yang dia non aktif statusnya. Non aktifnya karena tentunya belum membayar iuran ya Pak Denny. Kalau PPU kan jelas. Kalau dia yang PPU kan jelas dia bahwa dibayari oleh perusahaannya atau dibayari oleh pemerintah kalau yang dia PNS. Tapi kalau yang mandiri ini ada ceruk yang belum aktif, yang tentunya buat apa kalau kepesertaan kita bagus tapi kalau kartunya non aktif gitu Pak Denny. Artinya ini tidak bisa menjadi sumbangsih yang luar biasa kalau di sini ada salah satu segmen yang dia tingkat keaktifannya masih rendah. Salah satunya itu di PBPU tadi. PBPU itu peserta mandiri ya kita bilang, kalau akrabnya di telinga masyarakat itu peserta mandiri. Iya, yang dia bayar rutin setiap bulan seperti itu. Kalau kelas 3 ya 35.000, kelas 2 itu 100.000, kelas 1 150.000 gitu. Ini kondisi angka tadi apakah pada saat pandemi atau bahkan mendekati endemi seperti sekarang ini? Mendekati endemi sekarang ini. Terakhir kita per bulan Mei, karena data Juni belum keluar ya Pak Denny, itu masih tingkat keaktifan kita masih 69%. Artinya masih ada 30% yang dia non aktif Pak Denny. Non aktifnya macam-macam sebetulnya. Ada yang memang karena dia mungkin tidak mampu tapi belum masuk ke segmen tadi yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Ada juga yang memang ability to pay-nya rendah, yang dia memang keinginan membayarnya itu rendah. Itu salah satunya kita jaring juga melalui auto debit. Mau nggak mau kita yang peserta melakukan perubahan data ataupun pendaftaran baru itu semua wajib auto debit untuk menjaga kondisi finansial supaya dia tetap bisa aktif gitu. Tadi Mas Angga beberapa kali menyatakan non aktif. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kapan kemudian salah seorang peserta itu dinyatakan nonaktif, apakah kemudian ketika dia terlambat membayar 1 hari langsung nonaktif atau seperti apa Mas Angga? Nah, kalau peserta nonaktif itu apabila dia tidak membayarkan iuran bulan berjalannya sampai dengan akhir bulan Pak Denny. Contoh, bulan Juni ini apabila sampai dengan tanggal 30 Juni nanti tidak dibayarkan, maka di tanggal 1 Juli otomatis kartunya akan nonaktif sementara. Nonaktifnya bukan keluar dari segmen JKN, bukan, tapi penangguhan pelayanan kesehatannya. Ketika dia dibayarkan lagi atas tunggakan iurannya, maka dia akan aktif kembali. Namun yang menjadi catatan nih Pak Denny, kalau dia habis menunggak terus kemudian dia melunasi, ada konsekuensi yang menjadi tanggung jawab peserta, yaitu apabila jarak 45 hari dari dia melakukan pelunasan atau pengaktifan kembali, maka akan muncul warning denda pelayanan kesehatan. Denda pelayanan kesehatan itu jumlahnya 5% dikalikan tarif inasi bijis. Tarif inasi bijis itu biaya penjaminan yang akan kita jamin di rumah sakit dikalikan jumlah bulan menunggak dengan maksimal, kalau denda pelayanan kesehatan itu 12
12 bulan, mohon maaf gitu. Oke. Itu menjadi catatan Pak Denny. Jadi jangan sampai nih kita bayar saat butuh pelayanan kesehatan tok, terus habis itu kena juga di rumah sakit masih harus membayarkan lagi karena terlambat tadi membayarkan iuran gitu. Kalau misalnya nonaktif kemudian dia sakit, ya, dia ke vaskes ataupun ke rumah sakit, apakah kemudian sama sekali tidak bisa diproses penggunaannya atau seperti apa Mas Angga? Kalau dia posisinya menunggak, ini dalam posisi menunggak ya Pak Denny. Iya. Dia masih menunggak, kemudian dia sakit. Kebetulan gawat darurat deh. Keadaan dia gawat darurat ya. Itu bisa langsung ke rumah sakit, ke gawat daruratannya tetap ditangani Pak Denny. Tapi dia wajib menyelesaikan administrasi. Dalam hal ini kan tunggakan iurannya harus diselesaikan maksimal 3 hari kerja. Untuk penerbitan SEP namanya, surat eligibilitas peserta atau surat penjaminan peserta gitu. Kalau ngomongin tentang yang nunggak iuran ini, rata-rata di Sleman ataupun di Kulon Progo ini kebanyakan Mas, rata-rata di berapa bulan? 24 bulan. 2 tahun. Iya. Jadi sudah lebih dari 2 tahun Pak Denny rata-rata yang menunggak. Jadi di kami itu kan maksimal bulan tertagih adalah 2 tahun Pak Denny kalau menunggak. Jadi misalkan nih peserta nunggak dari 2016 ya. Iya. Jadi yang ditagihkan itu hanya 2 tahun. Lumayan loh ini sebetulnya dapat kurtingan. Kan gitu ya Pak Denny. Jadi sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 maksimal bulan ditagihkan oleh BPJS Kesehatan adalah 2 tahun, 24 bulan plus tagihan bulan berjalan. 24 bulan, 2 Ya. tahun. Iya betul. Itu dari sejak dia menunggak Pak Denny. Saya sedikit miris ketika mendengar 24 bulan, lama banget ya mereka tidak lama membayarkan iurannya. Iya, lama sekali. Bahkan mereka memang rata-rata kan macam-macam. Memang dia sudah malas membayar dan sebagainya. Tapi suatu kemalasan ataupun kemampuan ini tidak bisa serta-merta kita biarkan. Artinya kita upayakan supaya peserta itu terus bisa melakukan aktivasi kembali untuk pelayanan kesehatannya. Nah, kita punya program rehab. Ini salah satu solusi yang ditawarkan Ya, oleh betul. BPJS Kesehatan bagi Anda Star Lovers yang bisa jadi karena kemampuan ekonomi atau kena imbas pandemi, kemudian ekonomi Anda tidak terlalu bagus, belum mampu untuk membayar iuran. Ya, secara langsung. Ibaratnya mau dilakukan secara mencicil, bisa. Ini kita lakukan bisa secara mencicil. Tapi kami informasikan bahwa kalau cicilan ini Pak Denny belum bisa mengaktifkan pelayanan kesehatannya. Jadi pelayanan kesehatan ini akan aktif setelah yang bersangkutan lunas. Karena sesuai dengan perpresnya seperti itu Pak Denny. Sesuai dengan regulasinya bahwa peserta itu bisa diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan melunasi atas tunggakannya plus iuran bulan berjalan. Tapi tidak menjadi masalah ketika yang bersangkutan sudah pindah segmen Pak Denny. Misalkan dia dulunya PBPU menunggak atau peserta menunggak, kemudian saat ini dia ditanggung oleh negara, ditanggung oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah ya Pak Denny. Itu tidak serta-merta menghapuskan atas tunggakannya, tapi tunggakan itu tetap melekat. Dan Tetap menjadi kewajibannya si peserta ya. Ya, dan yang terjadi saat ini rata-rata di pemerintah pusat, tentunya di data DTKS itu tambal sulamnya kenceng banget. Jadi peserta itu bisa jadi saat ini terdaftar di segmen PBI APBN, tapi bisa jadi bulan depan itu sudah tidak ditanggung Pak Denny karena data itu bergerak. Mungkin yang dulunya dianggap tidak mampu, sekarang sudah dianggap mampu. Karena dulu waktu pas pandemi, oh mungkin orang ini terdampak pandemi. Saat ini orangnya sudah survive lagi karena dari Kementerian Sosial sendiri punya kader-kader yang turun langsung ke lapangan. Nah, itu melakukan check and recheck ya. Check and recheck seperti itu. Betul sekali Pak. Oke, nanti kita akan kupas lebih dalam terkait dengan program rehab ini, apa yang kemudian mendorong teman-teman BPJS untuk hadirkan program ini dan semenjak kapan, kemudian syaratnya seperti apa, kemudahannya seperti apa. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari BPJS Kesehatan. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Mas Angga siap berbagi informasi bersama dengan Anda di sore kali ini. Jangan lupa sampai dengan jam 4 sore kita masih di program Bincang Spesial. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama dengan Talkshow bersama dengan BPJS Kesehatan. Kita ngomongin tentang layanan rehab. Rehab ini adalah suatu program yang didedikasikan untuk Anda
para pengguna layanan BPJS Kesehatan yang mungkin karena masalah ekonomi kemudian menunggak belum membayar sekian lama. Ya. Saya tahu tadi Mas Angga sudah menyampaikan beberapa informasinya, tapi Mas Angga kalau misalnya kemudian BPJS kan punya banyak data gitu kan, sekian banyak mereka yang menunggak. Ada yang baru beberapa bulan, tetapi ada yang beberapa tahun. Kalau misalnya kemudian BPJS menemukan data-data tunggakan seperti ini, peserta yang belum membayar atau menunggak ini kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman BPJS, Mas? Ya, jadi di BPJS Kesehatan sendiri kita punya beberapa treatment, Pak, untuk terkait dengan peserta menunggak. Treatment itu kita bagi ke dalam beberapa tahap, seperti kita bagi per bulan menunggak. Kalau dia masih menunggak dalam artian yang wajar ya Pak, 1 sampai 6 bulan itu biasanya kita ingatkan lewat telepon, Pak. Lewat telepon, lewat WA seperti itu. Nah, kalau dia yang sudah lama, sudah 12 bulan ke atas, itu kita serahkan kepada mitra kita, Pak. Jadi kita punya mitra namanya kader JKN. Oke. Dia yang akan mengunjungi ke rumah-rumah peserta door to door, Pak. Pak Denny. Jadi kita itu punya mitra kader JKN namanya. Dia yang akan mengunjungi ke rumah-rumah peserta door to door. Dia tugasnya tidak hanya menagih tapi mengedukasi kepada peserta yang menunggak itu. Dia akan ditanyakan, kira-kira problemnya apa sih dari menunggaknya itu? Oh, misalkan problematikanya, wah ternyata itu saya itu tidak mampu. Nah, kader kami itu juga kebetulan menjadi kader kesehatan juga di Dinas Kesehatan Sleman sini, sehingga mereka juga bisa mendata kalau memang Anda tidak mampu, maka akan dimasukkan ke dalam usulan untuk dimasukkan ke dalam yang dijamin pemerintah. Nanti akan dicek dulu masih masuk enggak sesuai dengan kriterianya. Kalau masih masuk maka akan dibantu diusulkan kayak gitu. Ketika dia saat ini menunggak karena kan menunggak macam-macam ya Pak Doni alasannya ya. Misalkan dia menunggak karena wah pelayanan kesehatan BPJS itu jelek, misalkan kayak gitu ya Pak. Kan sering dengar juga tuh Pak Denny. Pelayanan kesehatan jelek. Pelayanan kesehatan yang jelek yang di mana dulu nih? Kapan itu? Nah, sekarang tuh JKN eranya sudah berkembang. Mana rumah sakit yang jelek? Nanti bilang aja ke kami, lapor pengaduan kita banyak. Bisa lewat call center 165, bisa lewat mobil JKN, bisa datang ke kantor bisa, atau lewat kader itu juga bisa. Kita akan tindak lanjuti. Kira-kira mana keluhannya yang dia tidak sesuai dengan prosedurnya di mana. Nanti akan kita cek, Pak. Gitu. Rata-rata semua saat ini rumah sakit sudah berbenah, Pak Denny. Sekarang era JKN sudah sangat baik. Era digital sudah ada, semua rumah sakit juga sudah terkoneksi antrian online. Kalau dulu mungkin dia datang ke rumah sakit periksa harus pagi-pagi jam 4 pagi seperti itu. Sekarang nggak ada Pak Denny. Cukup lewat online, buka di websitenya atau buka lewat mobil JKN sudah kelihatan. Oh saya antrian sekian, perkiraan datang berapa menit lagi, berapa jam lagi sudah kelihatan. Sudah sangat enak. Pengambilan obat bahkan juga ada obatnya sudah kapan gitu. Rujukan nanti rujuknya kemana sudah kelihatan. Betul. Jadi sudah sangat gimana? Kalau dulu mungkin karena kita defisit ya Pak Denny. Kalau sekarang itu kita sudah surplus, dana DJS itu sudah surplus sejak 2021 itu sudah surplus. Jadi kalau ada yang mengatakan mungkin klaim-klaimnya belum dibayarkan, jadi rumah sakit ogah-ogahan nih layannya. Sudah nggak ada lagi seperti itu sekarang ini. Bahkan kita itu sudah on time dan memberikan uang muka pelayanan kesehatan. Kalau yang ada beralasan seperti itu Pak Denny ya. Jadi ini mungkin ada yang beralasan seperti itu sudah tidak make sense kalau dengan keadaan sekarang. Iya, Mas Dedi Baskara Adi di Instagram. Kalau nunggak, apakah ada denda? Ilustrasi dendanya seperti apa sih? Mungkin sedikit dikasih gambaran, Mas. Ya, jadi gini. Pak, siapa Pak tadi yang di Instagram tanya? Pak Dedi Baskara Adi. Pak Dedi Baskara. Jadi gini Pak Dedi, kalau tunggakan iuran di kami itu murni hanya iurannya saja Pak Denny. Jadi nggak ada namanya bunga ataupun denda terkait tunggakannya nggak ada. Ya. Jadi cukup dengan tunggakannya murni pure saja. Misalkan dia menunggak 8 bulan ya, berarti kelas 3 misalkan ya 8 bulan kali 35.000 misalkan. Ya itu aja yang dibayarkan. Tapi ada konsekuensi tadi, denda pelayanan kesehatan. Kalau dia rawat inap sejak pelunasan 45 hari sejak pelunasan, maka akan terkena denda pelayanan tadi. Jumlahnya 5% dikalikan biaya penjaminan yang kita jamin dikalikan dengan bulan menunggak. Gitu Pak Denny. Jadi kalau dia cuman rawat jalan katakanlah, ya nggak kena denda, nggak ada masalah. Denda pelayanan kesehatan itu istilahnya sharing cost ya. Kita bilang sharing cost. Kenapa kok ada sharing cost seperti itu? Ya karena itu menjadi konsekuensi karena Anda itu cuman manfaatkan, tak ibaratnya seperti manfaatkan aja gitu loh.
mau bayar saat ada butuhnya Lagi aja. butuh, Nah, tidak membayarkan. Padahal sebetulnya kalau dihitung rutin ya sama kan sebetulnya. Tapi Anda itu menggunakan saat ada butuhnya. Nah, itu ada konsekuensi denda pelayanan kesehatan itu. Jumlahnya 5% dikalikan biaya penjaminan yang kita jamin kali dengan jumlah bulan menunggak. Tapi kalau dengan rutin ya nggak ada masalah, nggak ada denda pelayanan itu. Gitu. Kalau kita kan saling berbagi dengan yang lain. Iya betul. Bisa kita bayangkan Pak Denny. Saya ilustrasinya tuh simpel. Contoh nih, ada peserta yang HD. Satu kali biaya HD itu berapa sih Pak Denny? 900 ribuan. Itu harus dibiayai berapa orang peserta coba kita. Kalau kelas 3 saja nih, berarti butuh 30 orang peserta kelas 3 untuk membiayai satu orang HD loh Pak Denny. Apalagi HD kita itu berapa? Dan seminggu rata-rata sudah berapa kali, sebulan berapa kali? Kalau orang yang ini contoh realnya aja ya, yang HD dia seminggu 2 kali. Bayangkan kalau untuk iurannya dia sendiri ya nggak nutup ya. Nutup. Nah, itulah sistem gotong royongnya di situ Pak Denny. Yang sehat tentu saja membantu yang sakit. Tidak, iurannya tidak serta-merta muspro ya. Kalau orang Jawa bilang muspro, percuma bayar iurannya. Ya kalau pengen nggak percuma apa mau sakit dulu kan gitu kan. Kalau saya sih lebih baik kita sehat, istilahnya kita bersedekah gitu. Bersedekah untuk yang tidak tadi yang harusnya sakit tadi. Ya sistemnya sama seperti filosofi orang Jawa. Ketika dia sakit mesti tilik ya, kita tilik. Kalau orang Jawa kan bilang tilik. Terus habis tilik kita biasanya nyumbang nih. Sekarang nggak usah, langsung aja kita full mengikuti JKN, clear. Semua kalau sudah ikut ya. Ada pernah Pak kita kedatangan tamu dari Jepang waktu itu. Tamu dari Jepang, dia mengakui Pak, JKN itu termasuk gila kalau dia bilang. Kenapa kok gila? All penyakit itu dijamin gitu. Padahal di sana itu tidak semua penyakit tidak dijamin gitu maksudnya. Ada suatu kriteria tertentu yang memang dia tidak dijamin. Contoh aja nih, kehamilan mereka nggak jamin Pak. Okay. Ya karena itu sesuatu yang direncanakan gitu loh. Ngapain kita jamin gitu? Jadi sesuatu yang direncanakan. Tapi kan kalau di Jepang beda ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu enggak. Itu kunjungan udah lama banget. Sejak kita 2018 kita kunjungan. Oke, kita kembali ke program rehab Mas Angga. Siapa yang kemudian bisa mengakses selain rehab ini? Apakah semua kemudian yang menunggak, beberapa waktu tadi, ataukah ada kriteria-kriteria khusus yang kemudian boleh mengikutinya? Kalau boleh, kemudian syaratnya apa? Nah, kalau untuk peserta yang boleh mengikuti program rehab atau rencana pembayaran bertahap itu peserta yang menunggak 4 bulan ke atas Pak Denny. Jadi kalau dia menunggaknya baru 3 bulan seperti itu belum bisa. Karena kenapa kok belum bisa? Karena cicilan yang kita skema cicilannya itu adalah minimal 2 bulan iuran Pak Denny. Jadi kalau dia menunggak 6 bulan katakanlah berarti dia maksimal mencicil 3 kali. Kalau dia menunggak 6 bulan. Kalau dia menunggak tadi 10 bulan berarti maksimal dicicil 5 kali. Kalau dia menunggak 24 bulan maksimal 12. Berarti maksimal dicicil adalah 1 tahun. 12 kali ya? Iya, 12 kali cicilan gitu. Jadi minimal yang dicicil adalah 4 bulan. Nah kalau tadi 3 bulan ya sama aja kan, harus sekali berarti harus dibayarkan. Jadi belum bisa kalau 3 bulan. Baru bisa menunggak mulai dari 4 bulan. Daftarnya gimana? Gampang banget, nggak perlu datang ke kantor kalau daftar. Cukup download aplikasi mobile JKN, nanti registrasi user sama seperti registrasi aplikasi Shopee seperti itu Pak Denny. Kemudian habis itu setelah registrasi akses ke menu program rencana pembayaran bertahap. Tinggal dipilih aja, nanti akan keluar itu total tunggakannya berapa. Maksimal yang bisa nyicil berapa kali nyicil. Oke, kita bikin ilustrasi. Misalnya seseorang itu nunggak selama 8 bulan. Ya. Dengan tunggakan misalnya paling gampang 8 juta misalnya. Ya, 8 juta misalnya. 8 juta. Kemudian ilustrasi pembayarannya seperti apa kalau dengan program seperti ini? Tadi kan dia nunggak 8 bulan. 8 berarti dia maksimal cicilannya itu 4 kali Pak Denny. 4 kali kalau 8 juta dibagi 4 tadi berarti sekitar 2 jutaan per bulan. Nah kan gitu. Tinggal nanti dia berarti nyicil 2 jutaan per bulan. Tapi yang perlu diantisipasi adalah ketika dia masih belum sampai dengan jumlah bulan mentok 24 bulan, maka ada potensi penambahan iuran bulanan. Kan tadi selama nyicil pasti akan
ada penambahan iuran bulanan Pak Denny. Itu kan tunggakan sebelumnya, betul ya? Kan otomatis kalau kita sekarang saat Juni ini kan baru 8 bulan. Besok Juli kan udah 9 bulan. Agustus 10 bulan. Ya. Nah, itu nanti kalau untuk penambahan bulan berjalannya itu juga bisa dicicil maksimal 3 kali. Nanti di aplikasi mobil JKN ada pilihannya. Gitu. Jadi setelah dia memilih bulan tunggakan, habis itu dia klik next seperti itu, nanti akan milih untuk potensi penambahan bulan berjalannya mau dicicil berapa kali? Maksimal 3 kali aja kalau potensi penambahan bulan berjalannya. Jadi gitu. Ada semacam kayak simulasi pembayaran sebelum kita melakukan menyatakan oke untuk melakukan program sekali. Ini ya. Ada simulasinya, nanti dia lunasnya sampai bulan apa itu nanti ada di scroll ke bawah, nanti ada. Jadi itu nanti akan muncul Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian dan seterusnya. Tapi itu kita harus masukin data-data lagi atau enggak, Mas? Enggak masukin data-data lagi. Yang penting datanya saat pendaftaran registrasi tadi Pak Denny di mobil JKN, email sama nomor HP harus sudah terisi. Karena nanti akan muncul OTP di email dan di nomor HP itu, di SMS. Itu aja Pak Denny. Oke, jadi ketika semuanya sudah berjalan, kemudian dia menyatakan setuju untuk melakukan atau bergabung dalam program rehab itu, sekali. Akan langsung ada notif Anda berhak untuk mengikuti program ini. Iya, betul sekali. Nanti akan dapat email juga. Email reminder setiap bulan nanti akan dapat juga, dan sisa tunggakannya seperti apa, sisanya tinggal berapa nanti akan muncul juga di email. Seperti billing statement kalau kita di kartu kredit atau itu loh Pak Denny. Sama seperti itu. Kalau kita nyicil kendaraan saya kurang berapa bulan gitu bulan, ya? Nah, itu nanti akan di email juga. Nah, terkait dengan channel pembayarannya, apakah kemudian ini sama dengan channel pembayaran yang sudah berjalan atau seperti apa? Sama aja Pak Denny. Metode pembayarannya sama plek. Hanya saja saat ini bisa dilakukan secara mencicil. Kalau dulu itu kan, kalau kita kan sistemnya pembayarannya close payment. Close payment itu namanya pembayaran harus sesuai dengan tagihan yang muncul. Sama seperti tagihan PLN seperti itu, atau tagihan telepon seperti itu Pak Denny. Sistemnya close payment. Tagihan yang muncul 200.000 ya harus dibayar 200.000, tidak bisa dibayarkan 100.000, 50.000 tidak bisa. Nah, rehab di situ hadir untuk menengahi problematika itu. Yaitu bisa dilakukan secara cicil. Saya punya 20.000, saya punya 20.000. Dicicil berapa kali? Berapa kalinya itu sudah tertentukan di awal. 40.000 ya, nanti dibayarkan 40.000 gitu. Sudah pasti ya. Dan dari itu depan. Tidak ada penambahan macam-macam ya Pak Denny. Kalau di admin nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Kecuali biaya pembayaran ya. Kalau pembayaran kalau di channel kan ada yang 2.500. Betul. Itu memang kan biaya pembayaran ya beda. Kalau itu terkait dengan ini nggak ada istilahnya seperti bunga, denda dan sebagainya, nggak ada. Oke, terima kasih untuk Mas Andi. Ini nanya soal auto debit. Ya. Itu prosesnya seperti apa ya Mas, yang mau diperjelas disampaikan kembali? Ya, kalau auto debit saat ini kita kalau di bank sudah beberapa juga bank itu seperti di bank BNI, Mandiri, BCA, BNI itu bisa auto debit. Kalau jenengan bisa mau daftar auto debit, bisa mengklik lewat mobil JKN itu juga bisa daftar auto debit di situ. Daftar auto debit di situ ada menu namanya auto debit peserta, tinggal diklik aja nanti dipilih banknya. Kalau misalkan Mas saat ini tuh aku jarang pakai ngisi saldo bank ya Mas, pakai Gojek, sering ngisi Gojek, pakai GoPay bisa? GoPay bisa. Oke. Daftar auto debit bisa. Atau Mas saya ngisinya OVO, pakai OVO juga bisa auto debit. Nanti buka aja di OVO, nanti ada itu ketika membayar JKN, klik pembayaran BPJS Kesehatan, nanti ada pilihan apakah mau auto debit. Kalau iya nanti akan didebit setiap tanggal 5. Jadi cukup diisikan saldo setiap bulannya, otomatis nanti akan terdebit. Nah, kalau misalnya kemudian pertanyaan kalian seperti ini, kalau misalnya saldonya nggak cukup, apakah kemudian ada warning, Mas? Otomatis gulung Pak Denny. Kalau warning, seperti apa itu? Gulung itu seperti apa? Gulung otomatis tagihannya nanti bulan depan ya numpuk. Nambah otomatis. Jadi, jangan sampai seperti itulah. Ya, jangan sampai lah. Ya kalau bisa, kalau kita namanya sudah auto debit ya kita rutin mengisi. Seperti saya misalkan nih Pak Denny sama. Saya setiap bulan pasti auto debit listrik, tagihan internet, tagihan air gitu Pak Denny. Sudah, pokoknya disediain uang di rekening itu nanti akan otomatis terpotong. Gitu. Jadi auto debit itu untuk menghindari lupa, yang pasti itu. Kalau kita lupa mengisi saldo ya beda lagi. Kalau itu ada di kita lupa tapi mengisi saldo. Nah, alangkah lebih baiknya kalau model auto debit itu dijadikan satu. Contoh tadi rekening ya, kita pakai rekening Mandiri misalkan.
apapun pembayarannya kita masuk ke Mandiri itu. Jadi kita itu setiap bulan gajian nih, misalkan saya gajian Wajib store ke situ ya. store ke situ sudah nanti akan otomatis Iya, dipotong sendiri oleh banknya gitu Pak Denny. Kita kembali ke program rehab ini. Apakah program rehab ini bisa diakses selama tahun ini saja, ataukah ini merupakan program yang akan menjadi program kedepannya akan terus dilakukan, Mas Ya. Angga? Saat ini kita masih berkesinambungan, jadi program ini insya Allah akan masih terus berlanjut. Tidak hanya di tahun ini ataupun tahun kemarin, enggak, insya Allah akan berlanjut selama belum ada regulasi lebih lanjut yang mengatur ya Pak Denny tentunya itu. Nah, kalau misalnya seseorang sudah masuk ke program rehab ini, pembayarannya apakah timelinenya itu apakah sama dengan pembayaran BPJS secara reguler ataukah Ya. berdiri sendiri? Sama seperti pembayaran reguler. Jadi tanggal 1 sampai 10 maksimal di akhir bulan harus dibayarkan. Maksimal di akhir bulan. Ya betul. Jadi pembayarannya tetap tanggal 1 sampai 10 maksimal akhir bulan. Kalau enggak nanti lewat bulan otomatis tagihannya nambah. Tagihan bulan kemarin plus tagihan bulan ini. Gitu Pak Denny. Yang kemarin belum tambah lagi kan? Iya. Pikirannya tambah, aduh, kok banyak ya Ya, ternyata. maka dari itu butuh namanya komitmen dan konsistensi Pak Denny. Kalau sudah kita niatnya mau menyelesaikan tunggakan ini, ya kenapa enggak kita daftar rehab, habis itu kita daftar auto debit tadi, otomatis nanti sudah terdebit juga di rekening gitu. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada para peserta yang Ya, mungkin betul. ada beban ekonomi atau ada beban yang lainnya, akhirnya kemudian belum bisa membayar. Kita sebut belum bisa membayar karena Belum bisa membayar. harus kemudian ini menjadi salah satu tanggung jawab Anda sebagai peserta, karena ini dengan gotong royong semua tertolong loh, bukan untuk Anda sendiri, tetapi Iya betul. ada banyak hal yang bisa kemudian ditolong ketika Anda membayar iuran dengan rutin, dengan lancar, dengan tertib tadi ya Mas Angga ya. Ya betul sekali Pak Denny. Jadi kita sendirian itu ya nggak bisa. Kalau menjalankan JKN hanya dengan 10 peserta ya nggak bisa. Kita butuh banyak peserta untuk bisa menggendong peserta yang lain gitu. Itu filosofinya Pak Denny. Kalau kita orang Jawa ya namanya tepo seliro seperti itu. Nggak bisa kita membiarkan saudara kita sakit sendirian gitu ya nggak bisa. Mau nggak mau kita harus menolong seperti itu. Oke, terkait dengan kepatuhan membayar iuran, apa yang kemudian Mas Angga ingin sampaikan baik kepada mereka yang peserta mandiri? Saya sebut paling gampang masyarakat nangkapnya adalah peserta mandiri, betul, Pak Denny. atau kemudian kepada para pemberi usaha, Mas. Kalau sebagai para pemberi usaha, mohon untuk dapat dilaporkan data secara tepat Pak Denny. Data secara tepat artinya peserta di situ ada 10 pegawai, ya 10-10-nya didaftarkan. Tidak hanya 5. Jangan tebang pilih ya. Ya, artinya saat ini peserta itu kadangkala mohon maaf ya. Para pengusaha, mohon maaf dalam hal ini mungkin ada 10 orang peserta ya Pak Denny. 10 orang pekerja. 5 itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini PBI, ikut PBI. Yang 5 menjadi tanggungannya dia. Yang daftarkan jadi 5 aja, yang 5 enggak. Alangkah lebih baiknya semua itu didaftarkan menjadi segmen di pekerja penerima upah. Kenapa kok saya bilang seperti itu Pak? Karena posisinya 5 orang tadi itu sebetulnya bisa diisi kuota oleh peserta yang lain yang lebih membutuhkan. Betul. Seperti itu. Kalau dia selama masih bisa bekerja, ya ditanggung aja oleh pekerja. Nggak perlu takut ketika nanti dia sudah resign dari perusahaan, terus saya tidak bisa jaminan lagi. Tinggal datang ke dinas sosial, nanti bisa dilakukan pendataan ulang untuk dimasukkan menjadi yang ditanggung oleh pemerintah lagi. Tidak perlu khawatir. Saat ini contoh nih, berapa banyak saat ini yang dia itu sebetulnya sudah bekerja tapi tidak dimasukkan ke dalam segmen yang seharusnya, yaitu di badan usaha. Banyak itu Pak Denny sebetulnya. Tapi ya karena peserta mohon maaf dari sisi pekerjanya sendiri juga, aku takut nanti kalau dialihkan menjadi yang ditanggung perusahaan, nanti kalau sudah keluar bagaimana? Gak perlu takut sebetulnya. Karena sudah saat ini pun yang di pemerintah pusat, yang ditanggung oleh pemerintah ya, baik pusat ataupun daerah, dilakukan verifikasi setiap bulan. Kalau memang diketahui dia ternyata sudah bekerja saat ini, bahkan sudah UMK dan sebagainya, ya dia akan bisa jadi dia dicorek juga. Kalau sudah dicorek seperti itu kan repot juga. Mau didaftarkan ke badan usaha, aktifnya bulan depan. Iya. Anda repot juga. Alangkah lebih baiknya ketika seperti itu ya ditanggungkan ke badan usaha. Hak kelas rawatnya pun juga beda. Kalau di badan usaha itu nggak ada kelas 3, minimal kelas 2 gitu. Dan yang kedua, dia segmentasi PBPU. PBPU itu juga banyak yang salah sasaran ya, kalau saya bilang salah sasaran.
yang dia seharusnya ditanggung oleh tadi badan usaha. Misalkan nih, dia kerja di toko bangunan, misalkan Pak Denny. Dia kerja di toko bangunan. Toko bangunan itu bisa nggak menjadi segmen badan usaha? Bisa. Karena dia pasti punya SIUP, pasti punya itu. Iya. Surat izin usaha itu pasti punya. Dia bisa mendaftarkan secara badan usaha. Tapi enggak, karyawannya diminta udahlah kamu daftar mandiri aja sendiri-sendiri. Padahal beda iurannya Pak Denny tadi yang saya bilang. Iurannya kalau dihitung-hitung pasti lebih murah di badan usaha, karena badan usaha itu 5%, hanya 5% saja dari gaji ya Pak Denny ya. 5% sudah bisa menanggung istri atau suami yang tidak bekerja sampai dengan anak ketiga. Hemat loh itu sebetulnya. Luar biasa. Kan gitu. Tapi saat ini banyak yang salah segmen juga. Dia artinya PBBU kan tadi Pak, yang dia harusnya melakukan suatu usaha bebas. Yang dia misalkan pelukis seperti itu, artis seperti itu, dia tidak bisa terikat. Ya dia dimandiri. Makanya segmennya hitungannya per jiwa. Dari hitungan aktuarianya lebih mahal. Ya memang karena dia lebih beresiko ibaratnya. Gitu. Kenapa di badan usaha lebih mahal? Ya memang dia sebetulnya risiko kecil gitu. Oke. Semakin menarik obrolannya. Tetapi waktu kita harus akhiri perbincangan kita di sore kali ini. Mas Angga sekali lagi terkait dengan iuran, kepatuhan membayar iuran, karena spiritnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk gotong royong agar semuanya bisa tertolong. Apa yang kemudian Mas Angga ingin sampaikan? Monggo ke kamera Mas. Ya, jadi buat teman-teman nih, terutama warga di Sleman, Kulon Progo, tentunya yang apabila Anda merasa kesulitan terhadap iuran JKN, tidak perlu berpusing-pusing. Silakan kalau memang Anda merasa tidak mampu nih, datang aja ke dinas sosial setempat untuk dapat didata apakah yang Anda itu masuk dalam kriteria yang bisa dijamin oleh pemerintah. Tapi ketika Anda mampu, di luar sana itu ada banyak saudara kita yang sebetulnya masih membutuhkan iuran kita. Maka dari itu iuran Anda itu sangat berarti untuk teman-teman kita yang lain. Maka dari itu dengan gotong royong semua tertolong Pak Denny. Oke, yang pasti ini adalah spirit bersama. Ya, kebersamaan betul. adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan gotong royong semua tertolong. Ini yang harus kita garis bawahi. Betul Pak Denny. Jangan sampai kemudian Anda hanya pengen menggunakan, tetapi tidak kemudian membantu dengan yang lainnya. Ya betul. Maka dari itu dulu itu kita membayarnya per jiwa Pak Denny. Per jiwa itu dalam artian dalam satu kakak bisa dibayarkan satu sendiri atau yang sakit saja, kan dulu seperti itu zaman sebelum 2016 ya. Setelah 2016 ke sini enggak, itu sudah menjadi VA satu keluarga namanya. Sehingga yang harus dibayarkan ya semua satu keluarga. Enggak boleh yang sakit doang dong. Masa yang sakit doang dalam satu keluarga, yang dibayarkan yang sakit doang, yang sehat enggak mau bantu, kan enggak mungkin. Iya, Mas Angga, ajakan untuk menggunakan aplikasi mobile JKN dong. Nah, kalau mau zaman sekarang kok masih harus ngantri, langsung datang, cukup pakai mobil JKN aja. Di situ semua bisa pelayanan kesehatan mulai dari FKTP, FKRTL, di situ semua sudah tersedia. Mau ngecek iuran kapan terakhir kali bayar, lewat mobil JKN juga bisa. Ganti vaskes nggak perlu datang ke kantor, cukup pakai mobil JKN aja sudah bisa. Ganti vaskes, mau vaskesnya di mana. Hari gini masih di dompet kok masih ada kartu KIS. Wah gitu, kalau saya ngeliat, aduh dompet kok masih ada kartu KIS. Pakai digital aja, pakai aplikasi mobil JKN, aksesnya lewat kartu KIS digital, lewat aplikasi mobil JKN. Nggak perlu ngeteng-ngeteng kartu KIS lagi di dompet, sudah aman pastinya. Karena dompet bisa ketinggalan, tapi HP nggak mungkin ketinggalan. Betul. Pak gitu. Yang pasti dengan gotong royong semua tertolong. Mas Angga, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan sore kali ini. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Jangan lupa besok masih ada, besok sore di jam yang sama saya akan nanti akan teman-teman akan juga hadir dari BPJS Kesehatan, akan hadir untuk berbagi informasi yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, terus bergabung bersama dengan Star FM Inspiring Sound. Saya Denny Harta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat sore, sampai jumpa.